Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, Bab 86-90. Bab 86. Fan Yilin hanya terbengong, ia sedang tenggelam dalam lamunannya. Saat itu ia benar-benar merasa sangat tersentuh. Kebaikan yang ditunjukkan Tian Fan pada dirinya dan putrinya, membuatnya merasa memiliki keluarga lagi. Dalam hatinya, ia bahkan mengira Tian Fan menyukai dirinya. Baiklah Dik. Jika begitu, maka kakak dan Fan Xixi akan merepotkanmu lagi. Kata Fan Yilin malu-malu. Tidak usah sungkan Kak, Xixi sudah aku anggap sebagai keluarga sendiri, jadi kalian tidak usah terlalu banyak memikirkan apapun. Sekarang aku permisi dulu Kak, nanti aku akan suruh salah satu istriku untuk menjemput kakak dan mengurus prosedur kepulangan kakak, aku masih harus mengurus beberapa hal lain. Kata Tian Fan sambil memasang senyum ramah di wajahnya. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak Dik. Fan Yilin kembali menekankan, rasa terima kasihnya. Sama-sama kakak, aku permisi dulu. Pungkas Tian Fan. Dengan santai ia pun melenggang pergi dari ruangan itu. Fan Yilin memandang punggung pria tampan itu dengan hati yang sedikit cemas dan penuh pertanyaan. Bagaimana jika nanti bajingan tua itu membuat masalah pada Tian Fan? Kenapa kamu mau melindungi aku dan putriku? Apakah? Batin Fan Yilin saling berdebat tentang Tian Fan, namun Fan Yilin adalah seorang wanita dewasa yang sudah berpengalaman tentang perasaannya pada seorang pria. Dia bukan lagi gadis kecil yang hatinya akan menggebu-gebu dan tak bisa dikendalikan saat dekat dengan seorang pria. Fan Yilin juga tidak mau terlalu berharap pada hubungannya dengan Tian Fan, dia juga sudah memikirkan kemungkinan lain, jika Tian Fan bukan menyukainya, melainkan memang benar-benar hanya berniat baik, melindungi dirinya dan juga putrinya. Bu, paman itu sangat baik dan tampan, kan? Suara Fan Xixi memecah keheningan. Xixi, kau benar sayang. Mulai sekarang kita akan menumpang di rumah paman itu, ibu dan Xixi akan sangat banyak merepotkan paman itu. Jadi kedepannya Xixi harus sangat hormat dan berperilaku baik pada paman itu ya nak. Jawab Fan Yilin. Xixi mengerti ibu. Xixi sangat senang hari ini, Xixi akan tinggal dengan paman tampan, juga bibi cantik dan bibi dokter. Xixi harus bersemangat, agar Xixi cepat dewasa, setelah itu Xixi akan menepati janji Xixi dan menjadi istri paman tampan itu. Kata Fan Xixi dengan ekspresi serius di wajah imutnya, yang membuatnya terlihat lucu. Fan Yilin tak bisa menahan tawa. Ketika mendengar perkataan putrinya itu, ia berkata dengan nada menggoda, tidak disangka putri ibu juga sudah bisa menyukai pria tampan. Fan Xixi yang masih polos justru merasa makin bangga, setelah ibunya mengatakan itu. Ibu, apakah aku cukup cantik untuk menjadi istri paman itu? Tanya Fan Xixi tampak ragu. Fan Yilin lalu menangkup kedua pipi lembut putrinya itu dan berkata, sayang, kau adalah anugerah terindah yang dititipkan Tuhan pada ibu, bukan hanya wajahmu yang cantik, hatimu bahkan lebih cantik dari itu, pria manapun yang akan menjadi suamimu kelak, dia adalah pria yang sangat beruntung. Kediaman keluarga Tang, 1 jam yang lalu. Sebuah Lexus putih, terparkir di depan rumah besar keluarga Tang. Kenapa ayah tiba-tiba menyuruhku pulang? Apakah ada hal penting yang ingin ayah bicarakan? Tanya seorang gadis yang sangat cantik serta berpenampilan dewasa dan terlihat sangat elegan. Dia adalah Tang Xian'er, putri pertama Tang Sangguan. Meskipun ia tidak terlalu terkenal seperti 4 gadis tercantik di kota Xia, akan tetapi paras Tang Xian'er juga bisa dikatakan sebagai salah satu yang teratas. Ditambah lagi posisinya sebagai wakil CEOTFMF, itu membuatnya memiliki tingkat kelayakan yang tinggi untuk disandingkan dengan para gadis tercantik kota Xia. Adikmu mengalami kecelakaan beberapa hari lalu, dan dia sedang berada di rumah sakit sekarang. Ayah ingin mengajakmu ke sana untuk menjenguknya, sekaligus ayah ingin memperkenalkan dirimu pada seseorang, jawab Tang Sangguan santai. Bab 87. Seseorang. Iya nak, dia adalah seorang pria yang sangat tampan, berbakat, serta memiliki masa depan cerah. Puji Tang Sangguan, sambil menjelaskan pada putrinya. Siapa pria yang akan ayah perkenalkan padaku, ayah sudah tahu kan kalau aku tidak suka dijodoh-jodohkan seperti ini. Tegur Xian'er kesal. Kau tenang dulu sayang, siapa yang mengatakan padamu kalau ayah akan menjodohkanmu dengan seseorang? Ayah hanya memperkenalkanmu dengan orang yang akan mengobati adikmu, karena mulai sekarang keluarga Tang kita, akan mengikuti tabib hebat itu dan berlindung padanya. Jelas Tang Sangguan. Hahaha, seorang tabib.
Zaman sudah secanggih ini ayah masih percaya dengan seorang tabib. Aku benar-benar bingung dengan ayah, bagaimana bisa seorang tabib memberi keluarga kita perlindungan? Tanya Tang Xian'er acuh, dengan wajah sedikit merendahkan. Sudahlah nak, kau tidak akan mengerti kalau ayah yang jelaskan. Kau ikut saja, nanti juga kau akan mengerti. Kata Sang Guan, sudah tak bisa lagi memberi penjelasan. Saat ini, di depan ruang rawat Fan Yilin. Seorang gadis cantik tengah tersenyum menyaksikan yang terjadi di dalam ruangan itu. Ia telah menyaksikan semua hal yang terjadi, sejak Tian Fan memasuki ruangan sampai saat Fan Xixi mengatakan ingin menjadi istri Tian Fan. Saat itu sang gadis tak bisa lagi menahan diri, dan dia pun mulai tertawa kecil. Gadis itu tidak lain adalah Tang Xian'er, yang baru saja kembali dari kamar mandi, dan secara kebetulan mendengar dan melihat kejadian mengharukan yang juga lucu itu. Harus kuakui pria itu memang cukup tampan, dan jika benar yang dikatakannya sesuai dengan yang akan dilakukannya, maka dia benar-benar pria yang baik. Batin Xian'er. Setelah menyaksikan kejadian tadi, ia pun melangkah untuk kembali ke kamar adiknya dengan tergesa-gesa, karena ia merasa sudah cukup lama berada di depan ruangan Fan Yilin itu. Saat tiba di depan pintu ruang perawatan adiknya, dengan cepat ia membuka pintu sambil segera berlari masuk dengan terburu-buru. Ayah, maaf aku agak lama, apakah? Bu. Sebelum ia sempat melihat jelas, tubuh langsingnya telah menabrak sesosok tubuh tegap yang sedang berada di belakang pintu, hendak keluar dari ruangan adiknya. Siapa lagi pria itu jika bukan Tian Fan? Dengan cepat satu tangan Tian Fan meraih pinggang langsing Xian'er, yang sudah kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Saat itu mata mereka secara tidak sengaja bertemu, seketika jantung Xian'er berdebar kencang. Kenapa kau ada di sini? Tanya Tang Xian'er terbata, dan sedikit dikejutkan dengan keberadaan Tian Fan di kamar adiknya. Tang Sangguan dan Tang Sanji yang juga ada di dalam ruangan, menyaksikan dengan jelas apa yang sedang terjadi di dekat pintu ruangan itu. Tadi Tian Fan memang masuk ke ruangan itu untuk menemui Sangguan dan putranya, sekarang dia keluar karena hendak mengambil jarum perak yang akan digunakannya untuk melakukan akupuntur pada Sanji. Namun belum sempat ia membuka pintu, Xian'er tiba-tiba saja menabraknya. Maaf Nona, aku tidak melihat Anda datang, mohon Nona maafkan ketidaksopananku, aku menyentuh pinggang Anda karena ingin menahan Anda agar tidak jatuh, aku tidak bermaksud bersikap tidak sopan pada Nona. Kata Tian Fan menjelaskan, karena takut wanita di depannya itu akan salah paham. Mendengar perkataan Tian Fan, pipi Xian'er langsung memerah, saat itu ia baru sadar jika pria tampan di depannya memang sedang merengkuh pinggangnya dengan erat. Tidak masalah, terima kasih karena Tuan telah menahan tubuhku agar tidak jatuh, maafkan karena aku telah bersikap ceroboh dan menabrak Anda, Tuan. Jawab Xian'er gugup. Bab 88. Saat itu Tian Fan membenarkan posisi berdiri Xian'er, lalu melepaskan pegangannya dan berkata, kalau begitu aku permisi dulu Nona, aku harus mengambil sesuatu. Silahkan Tuan. Jawab Xian'er lagi dengan pipi yang masih merah. Setelah Xian'er mengatakan itu, Tian Fan segera keluar dari ruangan dan menuju ke tempat Dr. Hua untuk meminjam jarum akupuntur. Di dalam ruangan tadi, Xian'er berjalan masuk dan bergumam sendiri. Ia tidak menyadari kalau di sudut lain, ayah dan adiknya sedang melihatnya dengan seksama sambil tersenyum. Saat dia mengangkat kepalanya, ia melihat senyuman di wajah ayahnya, lalu dengan canggung berkata, siapa pria itu ayah? Kenapa? Cinta pada pandangan pertama. Tanya Sangguan sambil terkekeh. Ayah, kau ini ada-ada saja. Aku tadi sudah melihat pria tampan itu di ruangan dekat toilet rumah sakit ini, aku melihatnya sedang membantu seorang wanita dan juga putrinya. Kata Xian'er jujur. Jadi dia tampan ya? Goda Sangguan lagi. Ayah. Xian'er memasang wajah cemberut. Baiklah, tidak heran dia melakukannya, Tuan Tian memang pria yang sangat baik hati dan juga pekerja keras, perempuan yang menjadi istrinya pasti sangat beruntung. Jawab Sangguan, sambil meletakkan sindiran di sela ucapannya. Ayah. Kata Xian'er dengan melirik tajam ke arah ayahnya. Baiklah, ayah tidak akan menjodoh-jodohkanmu dengan siapapun lagi. Ayah sudah menyerah dengan hal itu, lagi pula Tuan Tian juga sudah punya 6 istri, jadi meskipun kau mau juga sudah tidak ada kesempatan. Kata Sangguan sambil menghela nafas putus asa. Lagi pula mana mungkin Tuan Tian masih akan melirik gadis lain, setelah 4 gadis tercantik di kota Xia ini menjadi istrinya, selain itu juga masih ada Jenderal Ni dan juga putri kedua keluarga Lin, yang juga sangat cantik. Lanjut Sangguan mengeluh. Yang tidak ia sadari, mata putrinya sekarang sedang memicing, 6 istri.
4 gadis tercantik kota Xia. Jenderal Ni, apakah itu Ni dan Ran? Lalu, putri kedua keluarga Lin, bukankah itu adik Lin Mixue? Batin Xian Er meronta-ronta memikirkan perkataan ayahnya. Xian Er, mengapa kau bengong, apa kau sedang melamun? Tanya Sang Guan. Ayah, apa ayah tidak berbohong? Mana mungkin seorang pria bisa memiliki 6 gadis yang begitu luar biasa seperti mereka dalam satu waktu? Tanya Xian Er tak percaya. Namun sepertinya dalam hatinya, sebenarnya sedang timbul gejolak aneh yang membuat perasaannya gusar. Mengapa tadi dia sama sekali tidak melirikku? Jika pria lain yang bertemu aku, biasanya mereka akan memandang kembali ke arahku setidaknya 2 atau 3 kali, tapi pria itu. Batin Xian Er lagi. Hai, kau melamun lagi. Kata Sang Guan menegur putrinya. Kau belum tahu saja kehebatan Tuan Tian, jika kau tahu, maka kau akan sangat terkejut. Tidak berlebihan jika dikatakan, jangankan 6 gadis itu, bahkan jika putri presiden pun dikatakan ingin menjadi istrinya, ayah juga tidak heran, karena pesona pria sehebat Tuan Tian memang sulit ditolak. Terang Sang Guan lagi. Di villa kediaman Tian Fan. Kakak pertama, bangunlah. Bukannya tadi malam kita hanya berempat, kenapa sekarang jadi 6, kapan kakak kedua dan adik keempat masuk? Tanya dan Ran membangunkan Kijian yang ada di sampingnya. Kijian yang merasa tubuhnya runtuh, perlahan membuka matanya dan melihat ke samping, ia juga kaget saat melihat mereka benar-benar berenam di ranjang itu. Ayo bangunkan mereka, ini pasti sudah pagi, kita harus masak untuk kakak Tian. Kata Kijian dengan cemas. Kakak benar, di mana kakak suami kak? Jangan-jangan dia sudah berangkat ke rumah sakit sebelum sarapan. Kruk. Suara perut salah satu dari mereka berbunyi. Kakak pertama, kakak ketiga, kenapa kalian begitu ribut? Ini masih pagi, nanti kakak tampan terbangun karena suara kalian, kasihan dia sudah melayani kita berempat tadi malam. Kata Lukian tanpa membuka matanya. Adik kelima, cepat bangun dan lihat, di mana kakak tampanmu berada. Kata Kijian mengejek. Bab 89. Saat Lukian membuka matanya dan menoleh, ia langsung terperanjat, karena mereka yang sebelumnya hanya berempat kini malah jadi berenam. Mana kakak tampan? Kenapa kita bisa jadi berenam? Tanya Lukian bingung. Kakak, ada apa? Sudah jam berapa sekarang? Giliran Xiao Yu yang terbangun. Dia yang semalam tidur di sebelah Tian Fan, setelah pertarungan terakhir, kini berbalik ke kiri dan mengangkat tangannya hendak memeluk dada Tian Fan. Saat tangannya menyentuh dada itu, ia merasakan sensasi aneh. Hah, kenapa dada kakak Tian begitu kenyal dan berisi? Batinnya. Kakak Tian, sudah kak, aku menyerah, jangan rangsang aku lagi, aku ingin istirahat. Suara lirih Mei Ling terdengar. Dek. Xiao Yu sangat kaget, lalu dengan cepat bangun dan menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang dia lihat hanya kakak kedua dan kakak keempatnya yang berbaring terlelap di sebelah kiri, dan 3 kakaknya yang lain di sebelah kanan sedang menahan tawa menatap ke arahnya. Bagaimana dada kakak Mei Ling dik? Mantap kan? Seperti kataku, dia dan kamu hampir sama, lalu kakak dan Ran yang terbesar, sementara kakak pertama, kakak kedua dan aku hampir seukuran. Kata Lukian. Tiba-tiba Mei Ling berkata lagi, kakak Tian, kenapa kau masih melakukannya? Lepaskan kak, aku tidak tahan. Gadis bodoh, aku bukan kakak Tian, aku kakak Sisu. Mendengar itu, Mei Ling juga terperanjat dan langsung duduk. Kakak kedua, kau ini. Sudah diam, aku sudah lama ingin menyentuhnya tanpa penutup, tapi kau sangat pelit. Kata Sisu dengan ekspresi puas. Adik kedua, kapan kau kembali? Di mana kakak Tian? Tanya Kijian. Saat aku tiba sudah jam 11 siang kak, lalu aku dan kakak Tian bermain selama 1 jam, setelah itu aku kelelahan dan tertidur, aku tidak tahu kakak Tian kemana. Jawab Sisu dengan mata masih sangat berat karena rasa kantuk. Jam 11. Kalau begitu ini sudah jam berapa? Tanya Kijian. Kakak kedua, coba lihat di ponsel kakak. Pinta dan Ran. Ini sudah jam 2. Jawab Sisu setelah melihat ponsel. Kalau begitu ayo kita bangun, kakak Tian sudah bekerja keras untuk kita, jangan sampai ketika dia kembali nanti kita semua masih bermalas-malasan. Ajak Kijian. Baik kakak pertama. Jawab mereka berlima serempak. Lalu semuanya bangkit dari tempat tidur dan mulai membersihkan diri, lalu mereka makan, dan setelahnya membereskan seluruh villa itu bersama-sama. Di ruang perawatan Tang Sanji. Setelah setengah jam berlalu, Tian Fan akhirnya kembali memasuki ruangan itu.
Maaf aku terlalu lama, aku harus mencari jumlah jarum yang pas untuk melakukan akupuntur pada tubuh Sanji dan juga aku harus meminta izin pada ayah mertua dan kakek mertuaku. Sekarang kita sudah bisa mulai. Ujar Tian Fan. Tidak masalah Tuan Tian, sebelum pengobatan Sanji dimulai, izinkan aku memperkenalkan putri sulungku. Ini adalah Xian Er, kakak perempuan Sanji, dia adalah wakil CEO grup TFMF milik keluarga kami, dan gingseng Panax yang aku janjikan ada padanya Tuan. Kata Sang Guan memperkenalkan. Salam kenal, Nona Tang, namaku Tian Fan. Mohon maaf jika pertemuan pertama kita kurang nyaman bagi Anda. Sapa Tian Fan ramah. Tidak masalah Tuan Tian, yang seharusnya meminta maaf adalah aku. Ini Tuan, ini adalah gingseng Panax yang dijanjikan ayahku, silahkan Tuan periksa. Balas Xian Er tak kalah ramah. Sambil mengatakan itu, ia menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna merah, kepada Tian Fan. Terima kasih Nona, aku sangat mempercayai keluarga Tang kalian. Jawab Tian Fan yang langsung meletakkan gingseng Panax itu di meja di sebelahnya, tanpa memeriksa isinya. Setelah itu Tian Fan mendekati ranjang Tang Sanji, dan mulai melepaskan penopang kaki dan tangan Sanji, lalu merobek perbannya satu persatu. Aku akan mulai, mungkin kau akan merasakan sedikit rasa sakit, tapi itu hanya sementara, beritahu aku saat kau sudah bisa merasakan kaki dan tanganmu. Kata Tian Fan. Bab 90. Sanji mengangguk dan berkata, baik Tuan Tian, mohon bantuan Anda. Setelah itu Tian Fan mulai melakukan akupuntur pada tangan dan kaki Sanji. Kediaman keluarga Ming. Ming Yuan dan yang lainnya sudah pulang bersama Fan Mojun. Silahkan Master Mojun. Kata Ming Yuan sopan. Setelah itu, seorang wanita parubaya dengan paras yang cukup cantik dan penampilan cukup menggoda muncul dari dalam ruangan. Mata Mojun, tidak bisa tidak melirik wanita itu, hingga membuat tenggorokannya kering dan memaksanya menelan ludah. Master Mojun, selamat datang di keluarga Ming kami. Namaku Ming Lan, aku adalah menantu tertua keluarga Bai, aku ingin bekerja sama dengan Anda untuk menghasilkan keuntungan untuk kita berdua. Kata Ming Lan, tanpa berbasa-basi. Tentu saja Nyonya, bisakah kita berbicara tentang kerja sama itu secara pribadi? Ajak Mojun dengan seringai licik. Ming Lan sendiri sudah menyadari maksud Mojun. Sebenarnya ia ingin menolak, namun saat ia mengingat dirinya yang sudah lama tidak disentuh, apalagi Lin Jia yang menjadi incarannya selama ini, sama sekali tidak meliriknya, akhirnya ia pun menyetujui ajakan pria 60 tahun itu. Baiklah Master, mari ikuti aku. Kata Ming Lan, lalu berjalan menuju kamarnya. Mojun pun mengikutinya dengan cepat tanpa menunda sedikitpun. Bak Gayung bersambut, Ming Lan merespon semua perlakuan Mojun, hingga hasrat Mojun pada Ming Lan pun akhirnya terlepaskan dengan sangat memuaskan. Pergumulan saat itu juga menjadi pertanda awal kerjasama di antara mereka. Ming Lan sendiri dibuat terbang melayang oleh perlakuan Mojun, lelaki tua dan wanita parubaya itu bahkan melakukannya berkali-kali seperti pasangan anak muda. Villa kediaman Tian Fan. Setelah mereka berenam selesai makan dan merapikan seluruh villa itu, mereka memutuskan untuk menyusul Tian Fan ke rumah sakit. Mengingat jarak yang cukup jauh, antara villa di utara dan rumah sakit Hua Medica di timur, yang kira-kira membutuhkan waktu sekitar 45 menit, mereka memutuskan pergi berpasangan dengan 3 mobil, agar mereka bisa bergantian menyetir. Saat mereka membuka garasi, mereka terkejut karena sudah ada 6 Rolls-Royce Phantom hitam di dalam garasi itu. Saat mereka merasa kebingungan, di belakang mereka 6 pria berpakaian hitam sudah berdiri dalam posisi siap. Nona-nona, kemana kalian akan pergi? Kami siap mengantar dengan senang hati. Kata 6 pria itu serempak. Mereka tidak lain adalah Bao Zhang, adiknya, dan keempat muridnya. Keenam gadis itu menganga karena terkejut. Siapa yang membeli mobil-mobil ini? Tanya Qi Jian. Tentu saja guru yang membelinya, Nona pertama. Jawab Bao Zhang bangga. Ini kan mobil yang sangat mahal, dari mana kakak Tian dapat uang sebanyak itu? Tanya Sisu. Kami juga tidak tahu Nona kedua, saat itu guru hanya meminta kami memesan 6 mobil dengan nomor kendaraan yang berurutan dari 1 sampai 6. Guru bilang, masing-masing Nona akan menggunakannya sesuai urutan. Lanjut Bao Zhang. Baiklah, kalau begitu kita berangkat bersama dan buat kehebohan, kita kejutkan kakak tampan. Kata Luqian yang paling bersemangat. Tunggu dulu, lalu mobil-mobil kami bagaimana? Tanya Dan Ran. Tenang Nona ketiga, mobil Nona, dan Nona keempat ada di garasi di rumah belakang, sementara mobil Nona kedua sedang dipakai oleh guru. Baiklah kalau begitu ayo berangkat.
Ajak Mei Ling cepat dengan penuh semangat. Xiao Yu yang datang dari keluarga kelas menengah, tenggelam dalam kekagumannya. Ia merasa terharu dengan perlakuan Tian Fan padanya, dia merasa diperlakukan bak seorang putri, sekarang dia sepenuhnya percaya jika Tian Fan tidak pernah membedakan keenam dari mereka sedikitpun. Ia pun tak kuasa membendung air matanya. Kau kenapa lagi sayang? Tanya Luqian dengan nada mengejek. Namun ia mendekat dan memeluk sahabatnya itu. Aku tidak ingin kakak Tian memperlakukanku seperti ini, aku hanya ingin dicintai kakak Tian dan hidup bersamanya, ini terlalu berlebihan untukku. Kata Xiao Yu. Qijian mendekatinya, mengusap air matanya, dan berkata, Hei, kau ingin cinta kakak Tian. Kau pikir ini apa? Inilah cara kakak Tian mencintai kita, jadi kau jangan menolak ini, sekarang kita semua akan mengabdikan diri kita untuk kakak Tian, berjanjilah pada diri kalian masing-masing, apapun yang akan terjadi selanjutnya, hati, jiwa dan raga kita hanya milik kakak Tian seorang. Bersambung.